Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi teks prosedur atau petunjuk kerja. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk kalian. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat cintanya hangat. Semangat belajar anak-anak. Semoga kita tetap semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan struktur teks prosedur. Yang keempat, kalian harus dapat menjelaskan definisi atau pengertian dari pernyataan umum dan harus menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kelima adalah kalian harus dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Berikutnya adalah fungsi sosial teks prosedur, yaitu untuk memahami cara-cara aktivitas tertentu agar hasil kegiatan berhasil dengan baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua aktivitas ada prosedurnya atau pasti ada tahapan-tahapannya. Dalam semua aspek kehidupan, baik itu di rumah, lingkungan keluarga, di sekolah, dalam lingkungan kita di masyarakat, dalam kita hidup beragama, berbangsa dan bernegara, semua ada prosedurnya atau tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Baik, contoh contoh prosedur sederhana di lingkungan keluarga, misalkan kalian membantu orang tua, yaitu bagaimana cara menyapu, mencuci piring, misalkan itu dan cara yang paling sederhana, ya, agar kemudian contoh lagi misalkan di lingkungan keluarga, ya, di dalam beragama, bagaimana tidur tidak hanya sekedar tidur, tapi adalah bagaimana tidur kalau kita untuk yang muslim yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kalau yang agamanya non muslim sesuai dengan ajaran agamanya seperti bagaimana. Jadi semua dalam kehidupan kita ada prosedur yang harus dilakukan, ya. Adapun kalau untuk tentu saja adalah orientasi teks prosedur kita siswa SMK, kalian sebagai siswa SMK, yaitu adalah teks prosedurnya yang itu adalah teks prosedur yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan, yaitu sesuai dengan kompetensi kalian di bidangnya masing-masing, ya, baik itu misalkan teknik fabrikasi logam, teknik mekatronika, kemudian juga teknik komputer jaringan dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan materi hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui atau ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ciri teks prosedur, yang pertama adalah adanya tujuan. Kemudian yang kedua, adanya bahan atau material yang dibutuhkan. Ya, contoh kalau dalam prosedur di bidang kompetensi atau di bidang jurusannya masing-masing, misalkan materialnya apa yang dibutuhkan. Contoh untuk teknik permesinan, misalkan dibutuhkan apa? Ya, las dan sebagainya, las, cleaner dan sebagainya. Kalau untuk di TKJ misalkan, ya, kabel dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adanya langkah-langkah atau stepnya, ya, itu adalah proses pengerjaan yang berurutan. Jadi syaratnya sebuah prosedur itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan itu bukan sebuah prosedur. Jadi harus berurutan, ya. Kalau tadi untuk apa? Agar tujuannya tercapai, ya. Contoh ketika membuat mesin bubut, kalau tahapannya
secara berurutan, berhasil tidak? Tentu tidak, bukan? Nah, contoh kalau kita sholat misalkan prosedurnya ya langsung sholatnya misalnya langsung ke Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Tentu tidak ya. Ini harus sesuai dengan prosedur. Yang keempat adalah ciri-cirinya adalah ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi dalam prosesnya. Ya, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam prosesnya. Contoh kalian sebagai prosedur sebagai siswa SMK 1 Cilegon pasti ada batasannya. Itu apa? Adanya tata tertib. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama adanya judul, ya, jadi judul terlebih dahulu. Pemberian judulnya apa, kemudian di situ adalah aktivitasnya apa dan atau aktivitas yang akan dibuat atau dikerjakan. Kemudian adalah yang kedua pengantarnya. Di dalam pengantar isinya ada berupa pernyataan umum atau pembuka untuk menyampaikan tujuan penulisan. Jadi di dalam pengantar itu biasanya ada disampaikan ada pernyataan, kemudian tujuan atau petunjuk kerjanya. Nah, yang ketiga adalah bahan dan alat. Yang keempat adalah keintinya atau ketahapan-tahapan proses yang harus ditulis secara berurutan itu adalah langkah-langkahnya tersebut ya. Nah, berikutnya adalah definisi dari pernyataan umum adalah penjelasan yang harus disampaikan di awal. Jadi, di dalam pengantar dalam sebuah teks prosedur terdapat bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang pengertian, ya, tujuan dan petunjuk kerja yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, ini adalah kalau di buku paket atau di e-book adalah ada di buku paket yaitu di halaman 10 ya. Kalau lihat e-booknya atau di buku paketnya ya, di halaman 10 di e-book yang telah saya berikan. Baik, ini adalah langsung kita ke bagian-bagiannya atau contoh pernyataan umum. Di sini adalah ya, pernyataan umum adalah penjelasan awalnya ya yang berupa definisi atau pengertian. Contoh di sini adalah komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu adalah pernyataan umumnya, pengertiannya atau definisinya. Kemudian jika ada petunjuk kerjanya, misalkan yang kedua ada petunjuk kerjanya. Di sini. Nah, contoh isi dari petunjuk kerja. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur. Ini yang disebut dengan kata-kata ini atau kalimat ini adalah yang disebut dengan petunjuk kerja. Berikutnya adalah contoh tujuan. Contoh tujuan itu adalah untuk menghidupkan komputer dengan benar. Artinya tujuan ini adalah apa yang ingin dilakukan, apa tujuannya. Berikutnya adalah pastinya ke contoh tahapan dalam mengoperasikan komputer. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini masih ada tahapan-tahapannya. Baik, contoh pernyataan umum lagi ada seperti ini. Lihat. Ini contohnya. Ini mengenai wawancara kerja di buku paket atau e-booknya di halaman 13 ya. Kemudian tahapan-tahapannya ini adalah contoh bagian dari pernyataan umum seperti ini, bagian merupakan definisinya ya. Kemudian tahapan-tahapannya ini adalah tahapan dari awal sampai terakhir atau dari pertama sampai selesai petunjuk tersebut dilaksanakan. Nah, adapun adalah tugas kalian sekarang latihan. Nah, bentuk tugasnya adalah berorientasi atau bertujuan pada
ya. Jadi real. Nah, ini adalah instrumennya atau pertanyaannya ya. Jadi tolong dipahami, kemudian ini diisi. Nah, baik. Contoh di sini adalah bukan contoh ya. Di sini adalah instrumennya atau yang tugasnya adalah pertanyaannya. Sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Nah, perbuatan baik apa yang Anda lakukan? Kemudian kalian tuliskan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan strukturnya. Tadi apa? Harus ada judulnya, pengantarnya, ya. Kemudian juga berikutnya adalah ke prosesnya. Nah, perhatikan juga penggunaan bahasanya, yaitu tentu saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah setelah selesai kalian membuat prosedur dengan lengkap berdasarkan struktur dan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu adalah yang kedua adalah setelah itu tuliskan manakah yang bagian pernyataan umumnya dan tahapan-tahapan dari teks prosedur tersebut. Contohnya seperti ini, ya, ditulis ulang kembali. Nah, yang ketiga adalah tugas ditulis di buku tulis dan difoto, kemudian kirim ke grup WA. Jangan lupa sertakan identitasnya, ya. Biasakan mengirim tugas itu adalah lengkap dengan identitas agar memudahkan guru untuk merekapnya. Nah, yang keempat adalah adab dalam mengumpulkan tugas, tidak boleh sama atau nyontek atau menyalin dari tugas orang lain, ya. Biasakan untuk bersikap jujur, punya karakter yang jujur dan tanggung jawab. Adapun kalau temanya sama, misalkan Bu, saya sudah lakukan perbuatan baiknya sama dengan teman saya, misalkan apa, membantu orang tua, misalnya membantu orang tuanya apa, mengantar ibu saya ke apotek misalnya, ya. Tidak, yang penting kan urutannya bisa berbeda, ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Artinya semoga Allah membalas kebaikan kalian yang telah aktif di belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.